diperkenalkan nama Bapak dan dari mana Pak? Silakan Pak. Oke, saya Subronto Aji, saya koordinator PIMEL, jadi program monitoring, evaluasi dan learning dari komunitas konsorsium Penabules TPI. Jadi kami bekerja bersama-sama komunitas, terutama ibu-ibu kader untuk mensupport kegiatan eliminasi TBC di Jawa Barat, gitu Pak. Oke Bapak, menurut pendapat Bapak, TB dan kinerja kader di Kota Tasikmalaya seperti apa menurut penilaian Bapak? Oke, jadi kalau kinerja kader atau komunitas itu kan dihitung dengan indikator yang ditetapkan setiap tahunnya gitu Pak. Jadi untuk tahun ini misalnya untuk indikator investigasi kontak rumah tangga, kemudian untuk proses temuan kasus, untuk terduga TBC dan untuk pemberian TPT, itu untuk yang target utamanya ya. Nah, kalau selama semester 1 ini dari Januari sampai Juni, kalau dari angka capaian yang kami rekap juga di sistem informasi komunitas yang itu terbridging atau terintegrasi dengan sistem informasi TBC nasional yang di bawah Kemenkes ya, itu Kota Tasik sudah memenuhi beberapa indikator tadi gitu ya. Angkanya yang persis saya lupa, tapi dari 4 indikator tadi itu semuanya sudah berada di angka 90 sampai 100%. Itu untuk semester 1 dari Januari sampai Juni. Nah, yang memang menjadi tantangan tapi itu bukan cuma di Kota Tasik, di mana-mana adalah untuk angka capaian dalam konteks terapi pencegahan TBC atau pemberian TPT. Itu yang masih rendah ya, masih sekitar 4% dari target semester. Tapi Masih dilakukan itu? Itu memang butuh usaha bersama ya, karena ini. Ya, selamat pagi Bapak. Bisa diperkenalkan nama Bapak dan jabatan Bapak di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Mubarok dan saya sebagai Ketua Tim Pencegah dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Ya, Bapak, komitmen Dinas Kesehatan dalam mengatasi tuberkulosis atau TBC dibuktikan dengan perbaikan dengan sistem deteksi dan pelaporan. Seperti apa Pak mekanismenya? Silakan Pak. Iya, dari tahun ke tahun data tentang kasus TBC di dunia itu Indonesia menduduki urutan ketiga dunia di tahun 2023. Dan di tahun 2024 ini kembali Indonesia menduduki urutan kedua kasus tertinggi di dunia. Artinya di Indonesia masih banyak kasus tuberkulosis ditemukan, baik pada TBC dewasa ataupun TB anak. Nah, di Indonesia kasus tertingginya itu ada di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat udah pasti dapat kontribusi datanya itu dari warga Kota Tasikmalaya. Nah, di Kota Tasikmalaya setiap tahunnya, setiap bulannya kita pasti menemukan kasus TB baru. Nah, untuk perbaikan sistemnya kita punya SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis. Jadi setiap ditemukan kasus baru kita kendalikan dengan salah satunya juga kita melaporkan tentang kasus baru yang kita temukan. Nah, ketika kita sudah menemukan kasus baru, kita pasti akan melakukan investigasi kontak. Karena kita meyakini bahwa dari satu kasus yang ditemukan TB positif itu akan ada 13-20 orang tersangka yang kemungkinan mereka tertular dari orang yang sudah positif tuberkulosis. Ya, oke Bapak. Di tahun 2024 Pak, berapa kasus yang terdata di Dinas Kesehatan Tasikmalaya Pak? Oke, di tahun 2024 ini kasus baru TB dewasa itu ada 1.893, kemudian TB pada anak ada 624 kasus, kemudian yang TB dengan resisten obat udah 40 kasus. Jadi totalnya sudah hampir 2.000 lebih kasus
TB di Kota Tasikmalaya, kasus baru TB di Kota Tasikmalaya di tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024. Ini kasus ini Pak disebabkan oleh faktor apa Pak? Iya, karena kan penularan TB itu sangat mudah ya Pak. Dengan pasien tuberkulosis dengan batuk, dengan bersin, itu bakteri tuberkulinnya itu bakterinya itu akan menular kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya kemungkinan dari satu kasus itu bisa menularkan terhadap 13 sampai 20 orang per tahunnya. Ya oke Bapak. Terus Pak, bagaimana intervensi Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya supaya menurunkan yang Bapak sebut tadi angka tuberkulosis di Kota Tasikmalaya? Bagaimana intervensinya Pak? Iya, kami bersama-sama dengan Puskesmas tidak pernah berhenti melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana upaya-upaya untuk pencegahan tertularnya tuberkulosis. Kita juga melakukan screening terhadap kelompok-kelompok yang berisiko tertular tuberkulosis. Kemudian ketika sudah ditemukan yang positif tuberkulosis, kita akan melakukan pengobatan untuk mereka supaya sembuh dan tidak menularkan lagi. Karena masyarakat juga perlu tahu kalau TBC itu bisa disembuhkan dengan cara minum obat tepat dosis dan tepat waktu. Insya Allah. Iya. Bapak, saran dan pesan buat masyarakat khususnya Kota Tasikmalaya biar terhindar atau meminimalisir penularan TB. Bagaimana Pak? Iya, baik. Saya sangat yakin sekali kalau masyarakat di Kota Tasikmalaya sudah mendapatkan informasi tentang gejala tuberkulosis nih, seperti demam, kemudian turun berat badan secara drastis, nafsu makan berkurang, ada sesak, batuk terus-menerus selama 2 minggu. Nah, kalau sudah merasakan salah satu ada gejala itu, kepada seluruh masyarakat untuk segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik ke puskesmas ataupun ke klinik untuk dites apakah dia positif tuberkulosis atau negatif atau tidak tuberkulosis. Ketika dinyatakan positif tuberkulosis, jangan kecil hati karena kita akan memberikan obat secara gratis, pengobatan secara gratis sampai sembuh. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa tuberkulosis ini bisa disembuhkan dengan minum obat secara tepat dosis dan tepat waktu. Nah, insya Allah nanti ketika ada masyarakat yang berobat ke puskesmas untuk dites apakah positif TB atau tidaknya itu dijamin oleh pemerintah gratis. Dan biasanya yang pengobatan 6 bulan pun itu sudah tidak dipungut biaya lagi karena ini merupakan program prioritas nasional, jadi sudah pasti gratis. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya